Sobir, Sobat Gembira, ketemu lagi di Soda Gembira. Mari bergembira. Soda 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 gembira. Soda 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 gembira. Di Soda Gembira. Mari bergembira. Oke. Kita kok berdua ya? Kita kok cuma berdua, biasanya ada Bang Joy. Bang Joy mana nih? Sebentar, ini siapa? Ya buat Sobir semua, ini adalah hits teman saya. Saya penonton dulunya. Penonton juga, tapi maksa pengen ikut. Jadi ya, dipaksa ya. Kebetulan Kak Ayo sekarang lagi tugas ke luar negeri, ke Zimbabwe. Ya, Zimbabwe. Tapi biasanya ada Bang Joy. Nah, itu Bang Joy mana? Aku kan selalu nonton nih, Bang Joy selalu ada nih. Selalu ada ya? Ini nggak ada nih. Oke. Mana Bang Joy? Kita panggil Bang Joy ya. Mana nih Bang Joy? Masuk Bang Joy. Oh, ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang film Indonesia nih. Kenapa mau yang keluar nih? Kak, ini saya boleh izin buka dulu Haridan? Oh iya, Bang Joy benar Bang Joy ini. Bang Joy ini. Haridan. Kita buka dulu, aduh. Bentar ya. Aduh. Masih ada dulu. Pakai lagi. Haridan saya kasih. Bentar ya. Akhirnya jadi. Gini ya. Ini ya. Dulu. Jadi ceritanya tadi saya terinspirasi sama filmnya Lion King. Hah? Ada apa film Lion King? Oh yang tadi mau. Ya, yang mau. Yang mau tadi saya terinspirasi itu sama film Lion King. Ya. Oke. Ini saya terinspirasi sama Batman dan Captain America. Oh. Jadi perlu dijelaskan di sini, Mbak Ando, jadi Om Hedi ya. Saya ini adalah penggemar film Hollywood berat, akut. Sampai saya punya banyak koleksi, saya banyak benar. Koleksinya apa? Saya ada punya koleksi ini nih, bentar ya. Ini bisa dilihat semua. Saya punya ini filter ini Jurassic Park. Jurassic Park. Terus saya juga ada lagi terinspirasi sama. Tapi Ultraman juga ada yang kayak gitu. Ultraman itu dari Jepang loh. Ada yang kayak gitu loh. Oh enggak, ini saya terinspirasi sama Jurassic Park ya. Oh, sama ini ada lagi saya harus ambil dulu dari sini. Ini emang agak sedikit keras nih. Apa? Saya buka dulu. Ini tuh masih ada lagi nih. Oh. Black Panther. Oh. Transformer. Tuh. Masih ada banyak saya. Yang terakhir ini. Saya sengaja simpan di sini biar hangat terus. Kenapa? Biar nggak kedinginan. Ini mah jangan liwat, Ju. Ini mah buat kulit. Justru biar rasanya tetap gurih. Biar nggak kehilangan taste. Rasanya tetap ada. Ini ada Batman yang seperti saya pakai. Khawatir Batman aja. Tuh, film-film kartun. Ya. Banyak. Jadi emang saya di sini adalah sebagai seorang penggemar Hollywood berat. Oh, bentar nih. Sobir, Sobat Gembira, kita hari ini Soda Gembira akan ngebahas tentang film Indonesia. Ini kebetulan Bang Joy. Tapi ini saya lihat ini film Hollywood. semua. Barat semua. Film nih. barat. Bang Joy kan tadi bilang pecinta film Hollywood akut ya. Ya. Adik. DC ya udah ada, Jurassic Park ada, Marvel udah ada. Ada yang Disney udah tadi. Disney tadi udah ya. Ada yang belum loh Bang Joy. Apa tuh? Di Hollywood itu ada Vivid Production loh. Itu nggak ada koleksinya. Itu Vivid Production itu. Sekarang kan digratisin loh. Ya kan? Ya, saya mohon maaf ya karena saya 17 tahun ke bawah. Saya begini Nggak apa-apa, kita tahu Bang Joy suka film Hollywood ya. Cuman kita tahu film Indonesia ini di tahun 90-an cukup keren juga Bang Joy. Justru karena itu pada saya nggak suka, karena saya punya trauma yang sangat mendalam, semacam fobia. Jadi ceritanya waktu saya kecil itu pada tahun 90-an, dulu di kota saya itu ada bioskop namanya Indra. Ada Indra, Shopping, Capital kan. Iya kalau Saya mampu. Waktu itu saya nonton film, karena saya penggemar Penan, detektif Penan. Saya juga senang
senang novel-novelnya kayak Hercule Poirot dan saya nonton di Indra ada satu film. Saya pikir itu film misteri. Misteri celana dalam basah. Ya, Betul. itu kan salah satu. Ya, ternyata begitu saya masuk, bukan film misteri. Ya dari situlah akhirnya saya nggak terlalu respect lah. Jadi yang ada di Oh iya. ketipu. Jadi gini loh, kalau di film-film detektif kan suka ada film-film yang judulnya seperti itu, misteri kain yang hilang, Ya. baju di apa gitu. Ini karena yang ini karena yang basah, misteri celana yang basah gitu kan. Ya. Ternyata celana basah itu lain, bukan film misteri, bukan. Jadi saya dari itu trauma saya. Film biru itu ya. Film biru ya. Jadi blue screen. Enggak biru, warnanya macam-macam, warna-warni. Pantesan biru, enggak. Ya blue screen. Iya, itu kan film action kayak Soul School, film komedi ada Kabayan, ada Warkop, film dramanya dulu tak ada Taksi kayak gitu, mungkin itu salah satu film-film terbaik. Tapi daripada Kadir Doyok juga. Kadir Doyok bagus gitu, tapi daripada kita bingung debat kayak gini, ini kita panggil ahlinya. Ada. Oh, ada artinya. Ada ahlinya. Jadi dia itu sebagai perwakilan Asosiasi Pengamat Film Antah Berantah. Siapa namanya? Namanya itu Johnny Kalem. Kenapa Kalem? Kenapa? Supaya Bang Joy kalem menyikapi ini. Coba kita panggil ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Suaranya berwibawa. Pengamat banget nih. Iya. Gimana ini? Ada apa ini? Ya, Mas Johnny Kalem. Kalau Ya. saya bertanya kalemnya ini apa sih artinya? Ya, kalem itu adalah singkatan daripada tukang akhir film. Tukang akhir film. Iya. Kalem. Jadi sebetulnya saya itu pengamat film ya. Cuman setiap saya ke bioskop itu, setiap pas pertunjukan filmnya berlangsung, saya sering kali tertidur. Jadi saya cuma nonton bagian akhirnya aja. Bagian kredit. Kredit, jadi saya nontonnya bagian kredit title-nya aja. Mengamati siapa aja yang terlibat di dalam film itu. Di dalam film tersebut, gitu. Dan kan ada ya itu penata riak, penata lampu, juga ada ilustrasi gitu. Saya kan ini pengen ngebahas tentang film Indonesia nih, ya kan film Indonesia sekarang udah banyak. Mulai dari bagus. film action, horor paling banyak itu ya, komedi. Tapi ini teman saya nih, Bang Joy ini dia malah suka film Hollywood. Menurut Bang Joni, antara film Hollywood dengan film Indonesia itu bagaimana sekarang? Menurut saya mah sama aja ya. Sekarang gini, kita bermain logika ini ya sebetulnya. Bang Joni sebenarnya Bando. Sebentar saya gatel ini, nggak bisa gagaro. Kalau dibuka lebih ini adalah bukti totalitas saya terhadap kecintaan saya terhadap film Hollywood. Ya, tapi sebetulnya begini, kalau dari pandangan saya itu film Indonesia itu sama aja kayak film luar negeri. Contohnya? Kenapa? Kalau di Amerika mah udah nyebut film Indonesia teh film luar negeri, jadi sama aja gitu. Jadi sama kan film luar negeri sama film Indonesia menurut saya mah sama. Tergantung dari mana kita nontonnya gitu. Kita nyebut film Vietnam film luar negeri sama kan gitu. Coba orang Vietnam nonton film Indonesia, film mana itu? Film luar negeri, sama kita levelnya sebetulnya. Logis, tapi perasaan nggak gitu juga. Iya ya. Jujur aja ya, saya teh bingung sama film Indonesia teh, saya nggak pernah nonton soalnya. Kan saya nonton akhirnya aja. Oh iya, cuma endingnya aja. Kan saya nonton endingnya aja, saya tuh nggak pernah tahu sebenarnya kondisi perfilman di Indonesia. Mr. Joni, saya jadi punya pertanyaan yang luar biasa nih buat Mr. Joni. Apa itu? Mr. Joni, apa yang didapat dari ending film Indonesia sehingga begitu Bang Joni bilang bahwa akhir film Indonesia yang Bang Joni lihat bisa menyebutkan bahwa film Indonesia itu bagus. Padahal kan Bang Joni cuma lihat akhirnya doang. Ya bagus itu karena begini. Kalau kita lihat ya itu di dalam kredit title-nya itu banyak sekali yang terlibat. Itu kita berarti si rumah produksinya harus memikirkan berapa ribu nasi bungkus dalam satu kali produksi yang harus
digelontorkan itu terhadap semuanya terlibat. Orang terpenuhi ya. Iya, kan itu harus ada ini pondasi tuh dalam memproduksi film. Jadi pondasinya banyak berarti bagus itu filmnya pasti. Saya masih nggak bisa terima, Abah. Kita panggil aja nih si pelakunya yang kata dia aktor. Aktor. Iya. Aktor film Indonesia. Siapa namanya? Aktor film Indonesia, betul. Jadi supaya Bang Dwi puas. Namanya biar dia sendiri lah yang ngomongnya. Penasaran saya. Halo. Halo. Ya, karena ininya. Nah, Aktor macam apa ini? Aktor macam apa ini? Aktor film action. Ini apa nih? Iya, aduh. Oh. Coplok. Oh, palsu. Bukan. Properti. Oh, properti. keren bulu hidung. Iya. Bulu hidung udah keluar. Bulu hidung. Bukan. Iya. Bisa diperkenalkan Anda dari mana, siapa, sebagai apa? Iya. Katanya aktor ya Anda ya? Aktor? Iya kan? Salah ini. Salah paham lagi. Saya bukan aktor. Apa tuh? Bukan. Ini gimana kan Saya. aktor? Peran pengganti. Stuntman. Peran pengganti saya. Stuntman. Oh, stuntman. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kurang lebih begitulah. Setidaknya kan salah satu pelaku dari sebuah produksi film ya. Kalau nggak ada stuntman kan juga Iya. nggak akan kelihatan jadi jago. Lihat aja tuh pada Iya. Korban ini akibat itu keberanian Anda menjadi stuntman gitu. Oh bukan. Jadi stuntman untuk YouTubers yang ngeprank Oh, ngeprank. YouTuber. Ya, saya bagian dipukulin. Oh, acara Gitu. ngeprank ya. Ngeprank jadi maling. Iya, ngeprank jadi maling. Jadi tadi itu saya disangka maling beneran, padahal ngeprank. Itu ceritanya. Ya, tetap pemeran pengganti ya. Tapi alhamdulillah. Pemeran pengganti. Tapi kalau film kan sekarang udah lama stop ya. Ya. Udah jarang syuting. Nah, kemarin ada tawaran dari YouTuber, ya udahlah saya ambil aja. Lagi zaman begini mah apa aja lah kerjaan saya ambil. Tapi alhamdulillah ya. Kegiatan aman ya. Alhamdulillah ada. Bentar sebentar. Ini yang ngomong Catwoman bukan? Oh enggak saya. Tadi Ini pertanyaannya bukan Catwoman, Batman. oh, bukan. Salah. Batman Salah. Kasar. Batman nggak Itu salah. Bando, maksud saya tuh coba tolong kredibilitasnya kan kita perlu ketahui nih. Justru itu Oh, saya banyak. yang menarik. Kira-kira pernah stuntman di film apa aja sih ini? Saya itu di Kian Santang. Sinetron Kian Santang. Ya. Ya. Ya, saya jadi pohon. Ya, beberapa episode lah saya jadi pohon, gitu ya. Tapi yang paling, iya, yang paling ini saya pernah jadi stuntman-nya Iko Uwais. Wih, keren. Iya, yang harus menendang 3 kali berputar berturut-turut. Itu Anda? Iya, tapi nggak jadi. Hah? Susah. Saya juga nggak bisa. Nggak jadi. Iya, susah, saya juga nggak bisa. Iko Uwais saja nggak bisa, apalagi saya. Iya ya. Iya. Coba. Iko Uwais saja nggak bisa. Ya berarti Yang terakhir itu jadi stuntman Reza Rahardian. di film Jadi apa? apa tuh? Jadi apa tuh? Lagi jalan kaki. Iya, jadi stuntman gantiin dia jalan kaki. Kan kalau Reza Rahardian itu aktor kawakan, aktor papan atas. Kalau hanya jalan kaki kan ecek-ecek. Jadi saya gantiin gitu untuk peran-peran yang ecek-ecek saya gantiin. Hanya jalan kaki, lumayan tapi dibayar saya. Kakinya aja yang di syutingnya maksudnya? Iya, kakinya aja. Guys, mantap. Itu Bagus ini. itu. Profesional Iya. berarti. Oh, saya mah totalitas kalau saya orangnya. Ya, totalitas ya. Bang Joy puas nggak Bang? Enggak, sama makin bertambah ragu dengan film Indonesia ini. Film Indonesia. Tambah ragu.
saya ini mendatangkan siapa tadi namanya, saya belum tahu namanya siapa. Jaki. Oh, Jaki. Iya. Nama panjang dong, kan biasanya kalau di kredit titel kan ada nama panjang, kalau Jaki mungkin nama keren ya kan. Ya. Asep Jaki Martin. Menurut Ya. Mr. Johnny Kalem nih, Ya. totalitas seperti Bung Jaki ini kayak gimana sih di sebuah produksi film? Tapi bahkan dia kan cuma nonton ending doang. Endingnya doang, mana dia tahu, Bang. Saya nggak tahu. Seperti apa? Kredit title dan ngelihat sekarang ketemu sama orangnya. Oh, tulisannya Ya, stuntman kan ini. biasanya dia ngelihat kredit title-nya doang. Ah. Sekarang dia kan ngelihat, wah ini begini nih totalitasnya, ini begini. Oh, dia kan totalitas Heeh. produksi nasi bungkus Nasi sama Iya. Ini nasi bungkusnya harus berapa nih kalau kayak begini nih? Kalau untuk stuntman itu sebetulnya pekerjaan yang cukup berat ya dalam sebuah produksi film ya. Oh, berat, Om. Ya kan tuh kan. Jadi kalau dihitung satuan nasi bungkusnya itu sepertinya bisa disamakan dengan Portugal. Porsi tukang gali. Oh. Gitu. Double. Juga pengen tahu ini selama jadi stuntman tuh emang benar pengen jadi stuntman apa gimana ini tuh? Oh, kalau stuntman saya sudah. Yang belum itu jadi aktor. Yang kesorot bangetnya. kita ngundang orang yang Tapi menikmati si jadi stuntman ini menikmati. Menikmati sih, tapi kan pengen jauh juga jadi aktor gitu, Om. Saya Bagi ini jadi Bang, bagi artis lah rakyat, terkenal Bang. gitu. Curhat. Nah, Aduh. Nah, iya. sekarang saya tanya lah, ini lebih logis lah kepada Bung Jaki. Kan Bung Jaki bercita-cita menjadi aktor nih, sekarang masih belum. Ya. Kiat-kiat apa dari Bung Jaki biar bisa menjadi aktor sesungguhnya? semoga jawabannya Apaan belum? Kita saya udah ditanya kiat-kiat, apa saya belum? Belum, Om. Kalau nanya kiat-kiat jadi stuntman, nah itu nanya ke saya. Kamu mau ngeledek, Bang? Bang, Anda ngeledek pembawa apa? acara, bukan Anda pembawa acara yang profesional. Ya. Saya stuntman profesional. Aduh. Kan saya Anda nanya, pasti karena terlalu banyak baca skrip. Jadi begini. Kayak saya dong. Itulah kiat-kiat jadi Pernah baca stuntman lah. skrip. Kiat-kiat jadi stuntman lah. Kiat-kiat baca stunt. Kiat-kiat jadi stuntman. Ya. Yang pertama, mental harus kuat. oh ya, Satu, Harus sabar. ya, dua, Sama apa? Oh, dua langsung aja. Nggak usah saya terangin. Oh, ya, terangin, yang jangan kedua. terangin. bebas, sok. Oh, nggak mau ah. Pundung. Yang kedua. terangin. Yang kedua itu ya. Ya harus kuat mental. Yang pertama itu kuat mental karena ya kita harus terima nanti jadi menggantikan apa saja. Kayak saya ya menggantikan pohon coba. Hanya gara-gara pohonnya berhalangan hadir. Saya disuruh jadi pohon. Ya saya mau. Iya. Dasar media mental. Ya, Harus terima lah. Ya. Yang kedua, ya gini lah kalau jadi stuntman mah harus serba bisa, Oh, harus skill. Iya, skill. Kalau Selain bisa, bahasa Jermannya mah tong bauan gitu ya. Tong bauan mah bahasa Cina aja. Tong bauan. tong bauan, minang mandi, tong bauan. Ya. Aduh nyeri. Saya lagi nggak bisa ketawa, sakit ini. Kalau ketawa sakit, hidung ban ini patah. Oh, patah. Ya. Ya. Yang kedua, Harus kuat mental. Tadi yang pertama kuat mental. Ah enggak. Nah itu salah satunya. Walaupun dituduh mengulangi pernyataan, katanya sudah tadi harus kuat mentalnya, harus sabar. Ya, itu contoh. Iya. Dua aja lah udah. Karena saya belum nyiapin sebenarnya. Ya.
Tapi ini ada yang mau masuk nih Om Hei. Nah itu makanya Ini Bang Joy apa? pasti puas. Iya, Ada ini- nggak orang yang Ada, bisa? waduh saya nggak tahu nih namanya Dadang nih. Mas, Ben, bisa di ben. Nama saya Dadang. Nama saya Teh Dadang. Ya Dadang, nama saya Teh Dadang. Dadang Takur. Bukan. Kurma Iwan gitu. Nama Kamu saya mah- Dadang, tapi panggilannya Yahya. oh namanya Dadang. Nah, jadi Yahya. Bagus sekali. Sebentar ya, Komersial, sebentar. ya, komersial namanya. Sebentar. Apa teh? Membahas tentang Hollywood ya, Hollywood. Ya film Indonesia. Ya, Hollywood. Bahas tentang film Indonesia. Ya saya juga suka sama Bollywood. Saya suka Bollywood di India. Bang Joy kan. Oh, tuh Dadang aja sukanya film Bollywood. Dadang sebagai orang Sunda suka film Bollywood. Bollywood. Berarti Ya, ada suka pertanyaan. Kalau Bollywood Kenapa sedangkan film Film Indonesia? India. India ya. Betul. Ya, maaf ya ini agak gelap nih. Aduh sorry. Camerok aja. Camerok. Kamu itu bedah camerok kamu itu. Daerah kebantu ya. Oh, Cemong. Jadi saya emang suka filmnya teh film Bollywood, tapi saya teh lahir dari Sunda gitu. Makanya nama saya blasteran Dadang Yahya. Oh ya, nah India. emang Yahya. Pernah dengar gak lagu Yahya? Judulnya Apa Yahya dari India. Pernah dengar gak Coba. Enggak. lagu Coba. Dadang Yahya 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 Dadang Yahya 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 gitu. Dadang Yahya 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 begitu. Jadi Dadang juga itu terinspirasi dari ini teh apa? Dadang teh terinspirasi dari letukan musik India. Dadang itu. Oh. Jadi kan ada dadang kita tumpah ke air dadang muncul air. Jadi emang saya dadang benar. Oh, oke. Jadi emang saya suka mencampur-campurkan, kan zaman sekarang suka campur-campur ya, kayak itu teh apa namanya koplo sama disco. Saya juga mencampurkan Bollywood dengan Sunda, makanya namanya sebetulnya bukan Bollywood, Jadi apa? Apa tuh? tapi saya jadi blasterin, saya gabungin menjadi Bollywood, jadinya Bollywood. Bollywood. Jadi gimana bisa? Ya Bollywood. Kalau Bollywood kan Pak, apa yang lewat ini? Hollywood. Aduh, Maaf, suka ada penampakan penampakan. lewat. Hollywood itu ya Bollywood. Bollywood itu jadi kan baknya itu Bandung. Jadi saya kan lahir di Bandung, tapi saya suka Bollywood, jadi saya gabungkan jadi Bollywood. oh. Nah, Saya ngetes sedikit. Sebutkan ya. aktor atau aktris India. Kalau emang betul-betul tahu mah kan harusnya mengenal banget ya. Siapa aja? Iron Man. saya. Iron Man. Memang Iron Man mah ini tuh Iron Man. Atau Hollywood. Bollywood atau lain Bollywood. Ima Bollywood India. Ya itu kan ini Iron Man itu jadi apa namanya emang sejarahnya itu dari India. Gimana bisa? Jelas. Kalau kalian tahu di India itu memiliki pabrik iron alias istrika. Pabrik istrika itu awalnya dari India. Nah, India. Jadi Iron Man itu terinspirasi dari ETA itu. Oh. Oh, jadi manusia pernikahan atau itu mah ya. Benar sekali. 100 untuk Anda. Ini Bang Joy, ini kira-kira puas nggak nih dengan 3 yang kita hadirkan ini? Narasumber ya. Narasumber yang Saya tambah hancur, Pak. ya ini kita akan hadirkan sineas Indonesia yang beneran nih. Ini buat Saudara,
Dan juga buat Zaki. Produser. bukan Aca, apa tadi Aca Septriasa bukan. Nanti. Aca Handika. Bukan. Tapi sama Iu. Bukan Aca Halilintar bukan, ya. Aca Handika namanya. Aca Handika pasti yo mayo. Siapa? Nih kita lihat nih. Saya sambil makan ya. Kumaha we. Cincau. Kumaha dang. Anda dah. Assalamualaikum. Nah, Sia, aduh. Sia. Hollywood dapat Sri Mulat. Itu Oh, saya tahu ini. Saya mah kenal. halo monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Soal aman. Bah, ya. saya boleh izin mau menjamu dulu. Takutnya Pak Angling ini lapar apa gimana? Saya ada beberapa cemilan tapi Masa ada tamu nggak disuguhin ya? Coba kita suguhin dulu. Mangga Pak Angling mau boleh yang mana Pak Angling? Kebetulan kita ada pisang bolen dari Sweet and Chewy, bisa ada macam rasa. Macam-macamnya. Berhubung ini zaman social distancing, jadi nyuguhannya virtual. Juga virtual. Ya. Hanya virtual, ini bagus. Kalau mau benar-benar nyatanya itu bisa nanti ada di deskripsi ya mau kemana-kemananya nyatanya. Apa namanya itu? Bisa ngolah tuh. Batman dah jauh. Kan ayana kagok makana saya nyangkut kena topeng. Namanya apa, Ju? Bolan Sweet and Chewy. Oh, Ciwi. Bawa produk Bandung asli itu. Oh ya, udah disebutin ya, kita tunggu aja pengertiannya ya, karena sudah itu harus. Sukabumi. Iya. Pengertiannya aja masa saya itu gini. Iya, promo kemen enggak, seorang rek menyapa Kang Angling nih. Kang Angling, selamat datang di Soda Gembira. Terima kasih banyak udah menyediakan waktunya hadir di sini ya. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Kita nih hari ini ngebahas tentang film Indonesia, Kang Angling. Makanya mengundang Kang Angling. Jadi Bang Jo ini kasusnya dia lebih senang nonton Bollywood daripada film Indonesia. Hollywood. Oh, okay. Nah, sedangkan itu ada namanya Kang Dadang. Kang Dadang ini dia lebih senang film Bollywood daripada film Indonesia. Kang Angling sebelumnya pernah menggunakan jasa stuntman. Stuntman apa? Sorry? Yang pakai perban. Yang pakai perban pernah menggunakan jasa dia nggak sebagai stuntman? Belum, tapi patut dicoba ya. Iya. Kebetulan Ada waktu saya main film. Bang Angling ini mungkin di next project nanti saya akan ada di project baru saya ada butuh stuntman untuk adegan ada orang ke geleng belong kalau Wah, cocok saya mah serba bisa. Cocok saya mah orangnya sabar, di geleng belong juga nggak apa-apa. Iya. Teman-teman, ini saya pertanyaan, Mas Angling ini sudah mengerjakan film apa aja kalau boleh tahu kita? Perkenalan dulu coba. Perlu diperkenalkan juga ini. Ya biar saya lebih yakin, Mbak. ya, saya Angling Sagaran. Saya lahir di Sukabumi 11 Juni 1983. Saya berprofesi sekarang menjadi seorang sutradara. Ya, film layar lebar, film televisi, series di web ya, web series kita katakan sekarang. Ya, sekarang lagi musimnya web series. Klip, iklan dan lain-lain lah. Ya, web series. Web series terakhir saya Get Married. Oh, Get Married. Oh, yang Prilly. Iya, Prilly, Haji Yaldito, Hendy Arfian sama Debo. Ya. Banyak filmnya berarti Pak Angling ini banyak filmnya berarti ya? Kalau film layar lebar sih yang saya terlibat hampir 15-an lah dari tahun 2012. Banyak berarti Pak. Ini meyakinkan nih Pak. Saya mulai Yang judulnya Chaos itu ada ya? Total Chaos ada. Yang lagi digarap Kang Angling sekarang apa, Kang? Sekarang itu ada web series sama beberapa ada film sih mau jalan tapi karena pandemik ini harus di hold dulu ya. Gimana ini kan lagi masa pandemik nih Kang Angling. Strateginya gimana mensiasati supaya perfilman Indonesia nggak lesu?
Ya pasti lesu lah, orang nggak boleh syuting. Oh iya ya. Oh, jadi pengamu. Saya pernah baca ini sangat serius sekali untuk di-share. Saya pernah baca tulisannya Pak Parwes yang diangkat di detik.com atau apa, saya lupa. Bahwa bioskop Indonesia aja akan merugi triliunan rupiah karena ditutup udah sekian lama ini. Ya, di kota saya di Sukabumi, bioskop baru 3 hari buka ditutup. Iya. Setelah penungguan selama berpuluh-puluh purnama, ada bioskop Tapi 3 sempat hari. rame dulu, itu sempat rame Sempat dulu. rame. Ya 4 hari doang. 4 hari tutup, selesai. Ya karena COVID Ya. ya. Apakah kalian Kasihan tidak juga. tahu? Apakah kalian tidak tahu bahwa kalau saya menonton film tidak perlu ke bioskop, tapi saya tuh suka nonton di Indo XXXX, itu lebih gratis dan praktis. Pembajakan Nah, motif-motif ini yang bisa membuat pembajakan ya. Proses film itu sebetulnya seenak orang kalau sudah ditonton hasilnya nggak sih? Prosesnya cukup panjang. Ada film saya juga yang sampai yang baru tayang kemarin tuh Buku Harianku, kepotong pandemik juga sama. Itu prosesnya hampir 2 tahun lah. 2 Dari tahun? persiapan. Iya. 2 tahun Satu sampai film? tayang. Satu film 2 tahun sampai tayang. Syutingnya 2000. Penuh darah ya, maksudnya berdarah-darah ya. Iya. Persiapannya hampir 2 tahun ya, bukan 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun. Kayak contohnya gini, itu kan film film tarian anak-anak ya, film anak-anak, film musikal anak, ada narinya, ada apa segala macam. Itu proses workshopnya aja dari mereka mulai nari, terus acting coach itu tuh 3 bulan. Itu baru latihan nari sama nyanyinya doang. Belum bikin musiknya. Baru Musiknya, latihan rekaman. Itu baru latihan. Berarti kalau boleh saya simpulkan, karena proses pembuatan film itu sangat panjang, sangat sulit. Alangkah sakit hatinya ya kalau misalkan filmnya dibajak gitu, orang-orang pada nonton bajakan seperti tadi Mang Dadang itu. Betul. Saya tidak peduli. Ya itu tadi, prosesnya panjang, berdarah-darah, kita menghabiskan banyak waktu gitu ya. Terus tiba-tiba dengan mudahnya itu dibajak, terus kadang-kadang langsung di-share misalnya ke platform, atau misalnya ke YouTube atau kemana gitu dengan mudahnya gitu. Terus, Tapi saya tidak bersalah kan? Saya tidak bersalah, saya hanya menonton saja. Yang salah mah yang ngebajaknya, yang memamerkan, Ya, betul. mengupload ulang. ya, Kamu menurut tidak saya sih, bersalah. ya, enggak, cuman berdosa aja. Karena kalau nggak ada, karena kalau tidak ada yang nonton, ya pasti si situsnya atau si webnya mati. Ya karena ditonton sama Mang Dadang. Karena ditonton sama Mang Dadang, jadi ibaratnya jadi berkembang, jadi tumbuh subur, banyak yang lain, makin banyak menjamur lagi gitu, dan makin banyak bajakan-bajakan, dan platform yang aslinya yang bisa ditonton dengan resmi yang memang berbayar itu mati gitu. Dan ketika mati yang dirugikan kami adalah para pekerja filmnya gitu. Karena Itu. akhirnya banyak yang terdampak kan. Iya, terdampaknya adalah mereka nggak mau bikin lagi gitu. Karena kan misalkan saya kemarin bikin web series buat video.com itu grupnya SCM ya, SCTV. Terus mungkin ada Hook yang mungkin sekarang udah banyak tahu Hook itu dilikuidasi, udah bangkrut gitu. Dan saya masih ada satu project yang belum selesai sama Hook, harusnya syuting sebelum bulan puasa, tiba-tiba ke pending, dan saya baru dapat kabar bahwa Hook-nya juga bangkrut. Nggak tahu nih, sampai sekarang belum jelas lanjut apa enggak gitu. Ya, kayak gitulah, maksudnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya semua orang berbayar seperti Netflix apa segala macam, ya mungkin industrinya jalan terus, bisnisnya jalan terus, dan orang-orang pekerja film atau filmmaker seperti kami ya akan berkarya Hidup ya. Iya. Tapi kalau semua nonton bajakan mah insya Allah tutup semua. Ambiar. Film nantinya ya. Jadi Iya. ini bisa diambil hikmahnya nih, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini kan semua pekerja seni itu dalam, apalagi di perindustrian film ya, film, musik gitu, apalagi kayak saya di event gitu, event mah sepi, malah nggak ada sama sekali kan, kayak gitu. Justru ini saatnya kita saling menghargai warga Indonesia menurut saya. Berarti menonton film Indonesia ini setidaknya membantu perfilman Indonesia ini tetap hidup dong.
Ya nggak? Ya sangat sederhana jawabannya. Kalau mau mendukung industri Indonesia, ya tontonlah film Indonesia. Selain mudah dicerna secara bahasa, adat, tradisi segala macam, itu juga ya maksudnya mau memajukan industri film Indonesia itu sendiri sih. Sangat mudah. Kalau gitu saya Tapi kayaknya boleh bakal dibuka ini nih. Dibuka Saya bakal mau nonton Oh, film dibuka. Indonesia bahas sekarang apa? Mau dibuka Oh, aja. gitu. mending jangan dibuka Bang Nafi, tolong Ya. pakai saja lagi. Masalahnya gatel, setengah garau tadi saya. Gatel. Awas jadi korodok. Iya, ini Tapi ini Pak Angling Ya. gini Pak Angling, saya kan suka nonton film Bollywood ya, tapi apakah Ya. masih tetap boleh nonton film Bollywood? Kan sama aja, ada yang didubbing pakai bahasa Indonesia kayak film Utaran dulu, saya suka itu. Boleh kalau di TV kan pasti berbayar. Maksudnya itu dibeli sama stasiun TV, betul nggak? betul. Kalau misalnya Ya. kita nontonnya di channel atau di webnya yang bajakan ya, itu menyuburkan si web bajakan. Lagian juga kan di situ lihat sendiri iklan-iklannya, ya iklan-iklan jual alat keperkasaan, ya kan biasanya terus jual apa tuh Payudara. judi, apa kayak gitu-gitu kan. Itu sama-sama saja mendukung hal-hal tersebut untuk tumbuh subur di Indonesia, kalau menurut saya. Iya, dan itu yang Ini penting mah. bener, Bah. Ini bener, Bah. Menginspirasi, Bah, buat saya, Bah. Bening. Menginspirasi. Bener, ini yang jadi inspirasi. Berarti ini bintang tamunya yang sekarang bener ya? Benar. Sekarang ini benar. Akhirnya Benar, benar. apa? Binatang? Tadi saya dengar apa? Binatang tamu? Bintang. Oh bintang, ya. Bintang. Maaf. Soalnya kebekem ku iya. Mungkin ada pertanyaan dari siapa, Joni Kalem mau nanya sesuatu nggak? Di banget film. Ya, saya ingin bertanya nih, kecenderungan kenapa di Indonesia ini penonton Indonesia lebih cenderung suka film-film horor? Nah, itu dia. Karena produsennya atau kayak gimana itu? Seperti apa itu? Kenapa horor gitu ya? Sebenarnya tidak banyak horor itu. Kalau secara presentasi penonton, kalau menurut riset itu mungkin ya di bawah 50% penonton Indonesia suka film horor tuh nggak terlalu banyak. Cuman memang yang menjadikan film horor itu banyak penontonnya gitu maksudnya ya. Kalau seluruh film Indonesia bukan penonton horor, maksudnya gitu ya, dipahami dulu. Kalau misalnya dari keseluruhan penonton Indonesia bukan penonton film horornya banyak, bukan. Tapi banyak orang Indonesia nonton film horor, intinya gitu. Nah, kenapa suka? Karena dari mulai culture-nya di Indonesia itu kan mistis banget lah ya. Ibaratnya, wah horor teh, ibaratnya mah hal-hal yang berbau mistis gitu kan, hal-hal yang berbau juri gitu kan, Ya, jadi sangat dekat dengan masyarakat gitu kan, dan ya urban legend apa segala macam itu dekat banget dengan masyarakat. Nah hal itu yang dibuat oleh produsen atau produser film menjadi ide-ide film horor. Dan bukan cuma di Indonesia, di belahan dunia manapun film horor itu tetap laku. Ya. Gitu, itu yang pertama dulu. Jadi bukan horornya doang yang laku, film apapun di Indonesia laku gitu. Bahkan The Raid sendiri itu action laku, Dilan film percintaan laku, komedi Warkop DKI itu sampai hampir 7 juta penonton, laku juga gitu. Artinya sebenarnya kalau persentase tertinggi ya masih dipegang komedi sampai saat ini, dan drama tentu saja. Nah, tren itu yang dimanfaatkan oleh para produser. Biasanya gini, ya standar ya, rumus tren itu orang mau menciptakan sebuah tren itu menjauh dari tren atau mendekat ke tren. Itu standar lah, semua orang kayak gitu. Ada hit satu semua ngikut gitu. Misalkan tiba-tiba waktu itu pernah ada Danur, wah yang lain ikutan bikin horor. Ada Pengabdi Setan, yang lain ikutan juga bikin horor. Seperti yang sekarang. Tiba-tiba ada lagi Milea, semuanya Dilan, yang lain juga ikutan keluar yang seperti itu. Ya, ada yang ngikut-ngikut, ini sebenarnya memang tren sih kalau menurut saya, dan itu tren itu diciptakan sama produser filmnya juga gitu. Jadi kalau ngomongin tren mah ya tiba-tiba horor itu nggak laku pernah terjadi gitu. Horor itu pernah terjadi, nggak laku sama sekali. Ramenya tuh film-film religi, muncullah ayat-ayat cinta, terus Sudah dekat, ketika pasti cinta sudah dekat bertas ya. ya kurang lebih itu ya. Sudah dekat ya. Iya, Pak ada Angling itu pemainnya. Ya. sempat menggarap film horor juga berarti Pak Angling? Saya baru Tabu ya? ya kalau sebagai sutradara Tabu, sebagai produser ada Nini Towo.
sebetulnya kita wajib mendukung kreativitas teman-teman penggiat atau yang berkreasi di dunia film Indonesia. Dan kemudian tadi nyambung ke apa yang disampaikan sama Kang Dadang tadi, ya Kang Dadang kan sering nontonnya malah di web kan, gitu ya. Jangan salah nih, Bang Jo, Kang Dadang, kenapa sih harus nonton film Indonesia? Ini saya kutip langsung dari Tempo.co. Tahu kan yang namanya Netflix, tahu kan? Ya. Netflix pada tahu lah, ya kan? Mulai Januari kemarin itu Netflix itu sebenarnya sudah menyiapkan program senilai $1 juta untuk film Indonesia. Di sini Netflix ini bekerja sama dan didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud sama berarti Pak Nadiem ya. Itu sudah mencanangkan permulaan semangat mendukung dampak positif mengembangkan film Indonesia agar kebudayaan kita tampil di dunia. Bisa dibayangkan, dunia aja sudah mulai melirik film Indonesia. Kang Angling aja waktu itu pernah ikut festival di mana Kang Angling waktu itu? Di mana-mana sih. Di mana-mana ya. Gitu. Iya, ada Jerman, ada yang mana lah. Ikut-ikut aja sebenarnya. Yang perlu kita tahu adalah sinias muda seperti Kang Angling dan seluruh di Indonesia, kalau bukan kita yang membanggakan mereka, siapa lagi masa harus orang luar negeri? Itu deh. Kalau justru mengidolakan, kita sebagai orang Indonesia juga harus mengidolakan, begitu Bang Joy, Kang Dadang. Berarti itu inspirasi kan, ya kan? Mudah-mudahan terbuka lah pikiran. Om Angling, Ya. ada nggak tips-tips untuk yang mau masuk ke dunia perfilman, baik itu menjadi aktor atau aktris ataupun menjadi misalnya penulis skenario atau jadi sutradara atau kameramen, tips-tipsnya bagaimana? Wih, lumayan panjang itu karena satu-satu ya. Cuman saya mungkin lebih ke sekilas aja ya. Intinya gini, kalau misalnya mau jadi kru dulu ya, tadi ada kameramen, ada editor, ada itu segala macam. Mungkin dijelasin, cari tahu sendirilah di Google kru itu apa aja. Misalkan sutradara, editor, musik, gitu kan. Ada kameramen itu DOP, sinematografi lah ya. Ada artistik, apa segala macam, dicari aja di Google. Intinya kalau mau jadi kru, pertama satu harus punya skill. Karena untuk kru itu pertama memang skill is everything, pastilah. Yang dicari skill dulu. Yang kedua attitude-nya bagus. Dan yang ketiga harus mampu bergaul, harus bisa bergaul dengan yang lain gitu. Gua banget. Jangan kuulen, nggak boleh. Sok kenal sedekat juga. Sok kenal sedekat juga. What is coolen? Cool? Ya, terlalu cool. Terlalu pendiam. Cool. Terlalu cool. Ya. Tapi mungkin Kang Angling yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi kita sendiri sebagai pelakunya kali. Itu pasti. Dan yang paling penting sebenarnya sekarang itu network. Karena ya tanpa network ya nggak kenal siapa-siapa gitu. Ya susah juga, skill hebat, jago, ternyata keren. Tapi orang satu nggak ada yang tahu. Kedua nggak punya teman, nggak punya kerabat. Kadang-kadang kita saling meng-calling kru itu karena satu kedekatan, pertemanan gitu kan. Dan attitude pastinya. Attitude itu penting gitu. Attitude penting banget. Ya. Oke. Nah, untuk pemain, tadi nanya pemain juga ya. Ya. Untuk pemain, kalau buat saya sih pemain itu karena saya sering casting orang gitu ya, nyari pemain. Karena memang kami itu tugasnya mencari pemain, pengen punya pemain baru pas segala macam. Yang paling penting itu karakter, karena ya banyak orang datang karakternya sama, actingnya juga biasa-biasa aja atau sama juga. Yang kita cari itu justru karakter. Ya kalau kita juga harus bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa kita nggak ganteng, nggak cantik, ya berarti harus apa? Pertama actingnya bagus, kedua cari karakter yang kuat gitu. Atau misalkan wah ternyata karakter biasa aja, acting biasa aja, ya punya skill apa kayak misalkan kayak Iko Uwais gitu sila langsung ke Hollywood. Expected jadi, ya intinya harus punya sesuatu dalam diri kita yang bisa ditonjolkan. Skill saya kan ada kebal dibacok saya. Bagus. Bisa langsung nggak?
terpaksa. Bisa Nanti itu. Kang Asep itu bisa ikut casting di Kang Angling. Oke ya. Nah, bisa. Kita sebenarnya rame nih pembicaraan ini ya, tapi karena waktu juga ya seperti biasa sebelum ditutup di Soda Gembira itu biasanya ada tiga kata untuk temanya. Jadi saya pengen tahu dulu 3 kata untuk film Indonesia dari Kang Asep sebagai stuntman. Oh, dari saya. Untuk film Indonesia ya. Ya, 3 kata. Makin jaya di udara. Untuk Mr. Joni Kalem 3 kata Siap. untuk Indonesia. 3 kata untuk film Indonesia. Tontonlah juga bagian akhirnya. Banyak ya. Kita itu benar. Kang Ya. Redang, 3 kata untuk film Indonesia. Mikir manekna. Pak Lilana ya. Di tadi, karena mikirnya di tadi. Tidak nonton XX1. Oh, Bentar, aduh. Apa ya? Tidak nonton bajakan. Tidak menonton Indo XXX gitu. Ya. Ya. Kalau lagi Jangan nonton bajakan Indo gitu XXX. atuh. Ya, oke. Jangan nonton bajakan. Benar. Oke, setelah tadi Ribut, bagus. jadi suka film Indonesia 3 kata untuk film Indonesia. Saya pasti nonton. Saya pasti nonton. No. Sekarang buat Kang Angling sendiri nih, 3 kata untuk film Indonesia apa Kang Angling? Tontonlah, dukunglah, sayangilah. Mantap. Ya, sepintas film mungkin cuma sebuah goresan imajinasi aja sebenarnya. Yang dikembangkan menjadi frase-frase yang tersusun, kemudian dijahit menjadi sebuah ikatan yang kuat yang namanya benang merah. Ya. Atau mungkin ada juga yang berpendapat film itu hanyalah berupa banyolan atau kelakar untuk menghibur kita aja. Sebenarnya nggak gitu. Para pelakon yang menyulap dialog-dialog tersebut harus bisa membuatnya tersirat menjadi sesuatu yang ciamik. Ciamik itu apa ya? Jadi maksudnya deket asik ciamik. Tapi yang dimengerti sama penontonnya, buat film yang tidak hanya sekedar itu saja, buat film adalah cerminan jati diri manusia yang kadang tidak terproyeksi dengan sempurna saat kita bercermin untuk diri sendiri. Cintailah film Indonesia karena itu adalah cerminan diri kita yang paling menyerupai. Sampai jumpa di episode Soda Gembira selanjutnya. Masih di Soda Gembira. Mari Mari bergembira.